Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Mudah-mudahan Ananda dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas materi kelas 12 tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkap rasa syukur. Dalilnya Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Yang pertama yang kita bahas adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah materi pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini siswa dapat meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Yang ketiga, Ananda mampu menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait tentang kewajiban beribadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah Ananda mampu membaca kedua ayat tersebut sesuai dengan kaidah tajwid makhrijul huruf. Yang lima, Ananda mampu mendemonstrasikan hafalan dengan fasih dan lancar. Yang keenam, Ananda mampu menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai pesan Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Baiklah Nanda, ini bacaan Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Silahkan Ananda simak bacaan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Untuk kaidah tajwid dari kedua ayat, silahkan Ananda diskusikan bersama teman-temannya. Baik Ananda, sekarang kita masuk isi kandungan Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Di dalam Quran surah Luqman ayat 13 dan 14, yang pertama, dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat Luqman yang pertama adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman yang terbesar.
inna syirka la zulmun adzim. Kemudian nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Isi kandungan yang ketiga adalah di sini Allah menerangkan dalam Quran surah Luqman ayat 14 bahwa ibu kandungmu selama 9 bulan dan menyusuimu selama 2 tahun. Untuk itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tua. Kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Yang pertama, bersyukur dapat ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Perwujudan dari rasa syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik, itu yang dinamai dengan ihsan atau setidaknya sama baik. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, ibadah meliputi aspek ritual seperti salat dan sejenisnya, dan aspek sosial yaitu mencakup segala aktivitas hidup sehari-hari dari persoalan yang paling sepele seperti bersin sampai yang paling dianggap besar apapun bentuknya. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek. Yang pertama aspek lisan, yang kedua aspek perbuatan, dan yang ketiga aspek hati. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan kalimat tahmid, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan syukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, sebagaimana janji dalam firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah baginya, dan jika kalian kufur mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku teramat pedih. Terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menyebabkan hati menjadi tentram adalah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikannya dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Pengalaman dari ibadah dan bersyukur. Yang pertama, bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Tanpa qanaah tidak kita dapat yang namanya syukur. Yang kedua, berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang ketiga, berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagaimana bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan
dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Yang selanjutnya memperbanyak amal soleh, perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ananda, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Itu isi kandungan Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dan juga telaahnya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah ananda, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.